Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah bila ghayah wala nihayah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Sedaya para masayih linangkung Rabbi arwahina nyuwun izin kagem nerasaken teknik utawi kaifiat nglampahi kewajiban nggih punika zikir qalbi rutinitas setiap dinten kagem sedaya ikhwan Thariqah An-Naqsabandiyah Al-Mujadidiyah Kholidiyah Pusat Sokaraja yang telah lalu pembahasan sampun kita sareng-sareng 3 doa nggih punika Allahumma maghfiratuk kalian Allahumma rfa' lan ugi afadallah. Berarti tinggal sesi istighfar. Wonten ing catatan ingkang sampun pun cepeng kalian sedaya ikhwat dan akhwat, istighfaripun menika kacatet 25 kali. Kenging napa harus 25? Karena dosa yang dihasilkan kemudian ditumpuk atau mapan wonten ing penggalih kita menika ternyata wonten 25 jenis. Nggih punika dosa yang dihasilkan dari lisan, hidung, mata, kuping, tangan, perut, farji, kaki, hubud dunya, ittibangul iblis, wasyayatin, toma, khodob, hasad, munafik, riya, takabur, ngujub, sum'ah, tulul amal, waswas, jahal murakab. Mula masing-masing jenis menika dipersiapkan istighfaripun supados spesialis. Lah, napa dosa-dosa ingkang dipun hasilaken wau kataipun 25 ini bisa dihilangkan dengan istighfar? Iya, sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala. Di mana baginda Nabi menyampaikan sebuah hadis qudsi. Setiap menjelang pagi di sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita tanpa mewakilkan. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allah ini mewakilkan muazin untuk mengazani kita, untuk memanggil kita mendekat kepada Allah. Tapi di sepertiga malam Allah yang datang kepada kita, datang sendiri, memanggil sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya menyampaikan, mana hambaku yang mau berdoa, yang mau meminta, kukabulkan permintaannya. Mana hambaku di tengah malam ini yang mau beristighfar, ku ampuni dosa-dosanya. Mana hambaku di tengah malam ini yang punya kesusahan, kemudian ia sasadu kepadaku, maka aku akan hilangkan kesusahannya. Allah selalu memanggil kepada kita, mana hambaku, mana hambaku. Tapi kita jawab dengan ngorok. Coba kita analogikan, kalau ada seorang presiden meminta kita datang jam 12 atau datang jam 2 untuk mengikuti meeting yang nanti akan dibayar 500 juta atau 100 juta atau 10 juta atau bahkan tidak dibayar. Betapa semangatnya kita. Ini yang memanggil bukan presiden, tapi zat yang maha meminta presiden. Di panggilan itu siapa yang meminta istighfar, siapa yang meminta ampunan, ku ampuni dosanya.
Man istaghfara, siapa yang beristighfar, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya. Siapa yang istiqomah beristighfar, terus menerus beristighfar kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya. Wa in kana faron minaz zakhfi, walaupun dosa yang diistighfar ini dosa besar. Wa in kana lan jan ono sapa wong niku faron, orang yang lari, minaz zakhfi, dari barisan peperangan. Dan orang yang meninggalkan barisan perang ini dosa besar. Tapi kalau dia mau beristighfar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawaun, setiap ada penyakit, obatnya telah disiapkan. Wadawa'u dzunub, obatnya dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu yang kelabu, di masa silam yang kelam. Al-istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau istighfarnya di sepertiga malam. Di sepertiga malam yang terakhir. Sampai-sampai sebagian mufassirin mengatakan di sepertiga malam yang terakhir ini, baik mana antara istighfar dan membaca Al-Quran. Banyak mufassirin mengatakan lebih baik istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyimpati wabil ashari hum yastaghfirun. Kana qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu menjelang subuh, di waktu sahur, sunat sahurnya itu mengakhirkan, mereka itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami selipkan di babagan istighfar ini ada istighfar yang pendek, yaitu astaghfirullahal azim. Ada yang agak panjang, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kemudian dikumuliti astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat. Ataupun yang lebih panjang, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ngahdika wa wa'dika, mastata'tu, abu'u laka binikmatika alayya, wa abu'u bidhambi faghfirli, fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Niki ingkang dipun sebat atau yang disebut dengan biangnya istighfar, rajanya istighfar. Disampaikan dalam sebuah hadis. Hadisnya muttafaq alaih, Bukhari, Muslim meriwayatkan, mangqalaha minan nahar. Siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, dari mulai siang, berarti pagi. Mungkinan dia percaya betul dengan apa yang diutarakan, apa yang materi-materi apa yang ada di dalam Sayyidul Istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah penciptaanku, Engkaulah pembimbingku, Engkaulah yang menghidupiku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan di seluruh semesta alam kecuali panjenengan Allah. Khalaqtani, Engkaulah penciptaanku. Wa ana abduka, oleh sebab itu saya sebagai hambamu. Wa ana ala ngahdika wa wa'dika, dan saya siap dalam perjanjian untuk melakukan ketaatan kepadamu. Dan saya juga siap menanti balasanmu. Mastata'tu, sekemampuan saya. Abu ulaka binikmatika alayya, saya mengakui banyak nikmat, jutaan miliaran nikmat yang ku terima di dalam kehidupanku, di dalam diriku. Wa abu ubidzambi, dan kami juga mengakui banyak dosa masa lalu yang kelabu, masa silam yang kelam. Faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni terhadap dosa-dosaku yang menggunung tidak terhitung kecuali Engkau ya Allah. Siapa yang mengatakan, siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di pagi hari, famata min yaumihi qabla ayyamsya, kemudian ia mati di siang itu, fahuwa min ahlil jannah, maka ia pasti ahli syurga. Wa man qalaha minal lail mukinan biya, siapa yang mengucapkan dari mulai maghrib, sore menjelang maghrib. Maghrib aja pada maghrib enggak apa-apa. Maghrib minal laili, dari awal malam. Mukinan biha, dia juga percaya apa yang telah tadi
disampaikan. Famata qabla ayusbiha, kemudian ia meninggal sebelum waktu pagi, di malam itu kok ia meninggal. Fahuwa min ahli jannah, maka dia yakin ahli surga. Minimal berarti minimal kita mengamalkan pagi yang kapasitas kuotanya 12 jam, kemudian malam yang kapasitas kuotanya 20 jam, ini diistiqomahkan, dimudawamahkan, di samping kita dicintai oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dimudahkan rezekinya, insya Allah kita dikelompokkan atau didaftarkan sebagai calon penduduk surga. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.